Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu di semester 1 di pembelajaran sains, insya Allah. Modul sudah Ustazah berikan di kelas 7 dan di kelas 8 serta kelas 9. Insya Allah pemateriannya masih disamakan dengan materi yang melanjutkan dari yang sebelumnya. Untuk yang sekarang, mungkin kalau ada yang sudah belajar, kita review kembali ya, mengenai adaptasi makhluk hidup. Ya, sebenarnya kalian sudah belajar ini di tingkat SD, sekolah dasar sebelumnya, namun masih dalam bentuk yang umum. Nah, dalam tingkat SMP, adaptasi makhluk hidup sendiri akan dibedakan menjadi beberapa jenis. Kita lihat ya. Sebelumnya kita lihat dulu di sini nih, gambarnya ada gambar apa saja ya? Ada gambar koala, ada gambar bunga, ada gambar penguin ya, yang semuanya memiliki kesamaan yaitu sebagai makhluk hidup ya. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa sih makna dari adaptasi. Adaptasi sendiri adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Sama seperti manusia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain butuh adaptasi. Sama dengan makhluk hidup lainnya, termasuk hewan dan tumbuhan. Jadi secara makna paham ya, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Nah, selanjutnya nih, yang berbeda mungkin dari tingkat SD, kalian akan pelajari bahwa adaptasi itu terbagi menjadi 3 golongan atau 3 jenis. Yang pertama adalah adaptasi morfologi, yang kedua adalah adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adaptasi tingkah laku. Apa sajakah 3 adaptasi ini? Kita lanjutkan materiannya ya. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi sendiri dari kata morph sendiri adalah perubahan bentuk tubuh salah satunya. Jadi adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Ya, jadi ingat-ingat, adaptasi sendiri penyesuaian makhluk hidup, morfologi itu bentuk tubuh. Jadi bentuk tubuhnya yang berubah. Contohnya apa? Seperti bentuk paruh burung. Paruh bebek berbentuk lebar dan memiliki gerigi untuk menyaring makanan dan air atau lumpur. Jadi penyesuaiannya bukan berarti jadi berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain ya, tapi bentuk tersebut memang dikhususkan, diciptakan Allah karena untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Jadi paruh bebek bisa kita perhatikan berbeda dengan paruh ayam, dengan paruh burung-burungan yang lain ya, karena memang makanannya atau tempat tinggalnya banyaknya di air atau di lumpur. Nah, selanjutnya kita lihat dari paruh elang sendiri. Itu adalah tajam, kuat, runcing, agak membengkok dengan tujuan untuk mengoyak makanan berupa daging. Karena yang kita ketahui elang adalah seekor hewan yang karnivora ya, pemakan daging-dagingan ya, salah satu predator juga yang suka menyerang ular atau burung-burung yang lain atau hewan-hewan kecil yang memang tinggalnya di darat. Ya, dengan matanya yang tajam ya. Nah, salah satunya adalah bentuk paruh burung, itu adalah contoh dari adaptasi morfologi. Selanjutnya ada paruh ayam pendek. Paruh ayam yang bentuknya pendek, tebal dan runcing untuk mematuk makanan berupa biji-bijian gitu. Jadi memang Allah menciptakan segala sesuatu itu punya alasan, dan Allah menciptakan kita semua itu punya potensi dan juga punya kelebihan masing-masing salah satunya. Nah, salah satunya yang kita bahas sekarang adalah tentang hewan ya. Bentuk paruh burung yang lain misalnya pasti pernah melihat nih, hewan yang di samping sebelah sini, samping kiri dari Ustazah ya, yaitu paruh burung pelikan. Namanya pelikan, jadi makanannya ikan. Ingat-ingat aja ya. Paruh pelikan itu panjang dan berkantung besar. Suka ada di kartun-kartun juga nih ikannya, burungnya. Pada bagian bawah untuk menyimpan ikan. Nah, selanjutnya sebaliknya di sebelah kanannya ada burung pelikan, ada burung kolibri ya, dimana kolibri itu adalah burung yang salah satu yang terkecil ya. Nah, paruhnya itu panjang, kecil dan runcing. Kenapa? Untuk mengambil madu dari bunga, karena makanannya kolibri adalah madu gitu. Jadi memang luar biasa sekali deh Allah ya, kalau misalnya kita melihat hewan-hewan yang memang bentuk paruh tubuhnya itu memang sesuai dengan makanannya seperti apa. Nah, selain bentuk paruh juga ada bentuk kaki burung yang juga berbeda-beda setiap hewannya. Ada bentuk ayam yang kakinya kita lihat sendiri ya,
di nomor A, kemudian bentuk B yaitu kaki burung perenang atau bebek ya, atau soang atau angsa yang memang tinggalnya di air. Kenapa harus seperti itu, berselaput? Salah satunya tentu saja kalau tidak berselaput nanti akan licin, terjatuh misalnya ya, terbenam dalam lumpur dan lain-lain. Tidak bisa untuk berenang karena harus mengayuh. Makanya kalau kita lihat dayung yang digunakan untuk kapal-kapal biasanya itu bentuknya menyerupai dari kaki bebek loh kalau kalian lihat ya, karena memang manusia membentuk segala sesuatu itu memang dari apa yang ada di sekitar dan belajar dari apa yang di sekitar, termasuk kita ya, melihat apa-apa yang ada di sekitar kita, kita bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan pengalaman, dan bisa mendapatkan pembelajaran. Selanjutnya kaki burung pemangsa seperti elang ya, yang cakarnya tajam, mencengkram ya, karena memang sering bertengger di pohon, sering ada di tempat-tempat yang memang membutuhkan cengkraman yang kuat dan untuk mencengkram musuh atau menyerang mangsanya ya. Selanjutnya yang keempat itu adalah kaki burung pemanjat atau pematuk ya, dimana kakinya juga berbeda, bisa untuk menempel dan untuk mematuk intinya. Dan kemudian untuk yang E adalah kaki burung petengger yang suka bertengger ya, berbeda dengan elang tapi ya. Jadi seperti itu ya, itu contoh untuk yang kaki burungnya. Nah, lanjutannya nih ya dari yang tadi atau penjelasan singkatnya, ciri-cirinya kalau yang pejalan kaki seperti ayam ya, memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang yang tidak tumbuh sempurna. Kenapa ya? Untuk berjalan kaki salah satunya ya, untuk memudahkan si hewan tersebut untuk berjalan kaki. Contohnya ayam dan burung unta, di mana yang kita ketahui burung unta adalah salah satu hewan dengan kategori burung yang tidak bisa terbang. Ayam pun juga, tapi memang bisa berlari gitu. Apalagi burung unta juga termasuk pelari yang cukup handal ya. Selanjutnya yang kedua adalah perenang. Perenang sendiri adalah contohnya adalah bebek sendiri ya, memiliki ciri-ciri jari kaki yang berselaput ya, seperti yang tadi, seperti dayung ya. Contohnya pada itik dan angsa. Yang ketiga, jari kaki ciri-cirinya pemangsa seperti jari kaki pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencengkram. Contohnya adalah burung elang dan raja wali. Yang keempat, pemanjat, terdiri ciri-cirinya jarinya ada 4 dengan 2 jari di depan dan 2 jari di belakang. Beda dengan pejalan kaki, hanya 1 jari di belakang dan itu juga tumbuhnya seperti tidak sempurna ya. Contohnya adalah burung pelatuk, supaya seimbang antara atas dan bawah dan bisa memanjat pohon. Yang kelima adalah kaki burung petengger ya, yang suka bertengger di pohon. Ciri-cirinya jari kakinya panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Contohnya pada kutilang, burung kutilang, dan kenari. Nah ini ada beberapa yang akan Ustazah skip atau Ustazah percepat ya, karena mungkin ada beberapa yang belum terlalu dipelajari atau nanti akan dieksplor lagi selanjutnya. Seperti soal tipe mulut serangga ini ya, dari morfologi, adaptasi morfologi juga pokoknya mengenai semua bentuk-bentuk tubuh, dari paruh, kaki, termasuk tipe mulut serangga. Kalau secara umum ya, kita bisa lihat ada kalau belalang itu menggigit, kalau lalat itu menjilat, kalau kupu-kupu itu menghisap, kalau nyamuk itu menusukkan, kita bisa tahu. Jadi bentuk mulutnya pun menyesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Kalau belalang menggigit bentuknya seperti itu, menjilat bentuknya seperti itu, kurang jelas tapi yang lalat ya. Kupu-kupu menghisap bentuknya seperti itu, dan nyamuk menusuk bentuknya seperti itu ya. Untuk tugas kelompoknya nanti ya Ustazah berikan ini untuk berikutnya saja. Nah, kalau tadi dalam bentuk hewan, sekarang dalam bentuk tumbuhan nih. Apakah tumbuhan juga beradaptasi morfologi dalam bentuk? Oh iya, betul. Ada tumbuhan yang kita sebut sebagai hidrofit, yaitu hidro dari air, ya, tinggalnya di air, habitatnya di air. Ciri-cirinya itu daunnya lebar dan tipis. Kenapa? Karena kalau tinggal di air, dia tidak kekurangan air kan ya. Kalau dia tidak kekurangan air dan daunnya tipis atau daunnya kecil, maksudnya daunnya kecil atau sempit dan tidak besar, maka nanti
yang akan keluar atau yang akan menguap airnya cuma sedikit, dan itu bisa membuat si tumbuhan itu kelebihan air gitu. Karena itu Allah menciptakan tumbuhan hidrofit itu memiliki daun yang lebar. Kenapa? Untuk menyeimbangkan, ketika banyak air yang masuk maka banyak air yang keluar atau banyak air yang menguap ya. Masya Allah dan luar biasa ya. Kemudian ada keterangan mengenai lapisan kutikula yang tipis dan mudah ditembus air. Salah satunya contohnya teratai yang sangat mudah kita sering lihat ya. Kemudian tumbuhan xerophyt. Nah, xerophyt kebalikan dari hidrofit nih. Habitatnya di daerah yang sedikit air, berdaun tebal dan berduri. Kenapa? Untuk mengurangi penguapan. Jadi kebalikan dari hidrofit yang daunnya lebar dan tipis. Kalau xerophyt itu tebal, berduri gitu ya, seperti kaktus. Jadi kadang-kadang kita bingung gitu ya, kalau kaktus itu daunnya yang mana ya. Nah, salah satunya bentuk adaptasinya, salah satunya dengan si yang tajam-tajam itu, yang berduri-duri itu adalah bentuk adaptasi dari tumbuhan xerophyt untuk mengurangi penguapan karena tinggalnya di daerah yang sedikit air seperti gurun. Dan tambahan lagi memiliki lapisan lilin yang tebal ya, contohnya kaktus. Oke, kita berlanjut dari adaptasi morfologi, kurang lebih sudah paham ya. Jadi insya Allah untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas 3 adaptasi tadi yang disebutkan. Jadi kalau dari modul itu baru setengah bagian awal ya, jadi penjelasannya. Adaptasi fisiologi, penyesuaian makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh untuk bisa bertahan hidup. Jadi kalau tadi morfologi dari kata perubahan bentuk, kalau fisiologi fisik, fungsi kerja organ-organ tubuh, fisio ya, dari kata itu yang artinya berhubungan dengan fungsi kerja organ-organ tubuh. Ini cukup kurang terbayang mungkin karena kita tidak melihat bagian dalam dari seluruh hewan-hewan, tapi sangat menarik loh. Jadi nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Jadi sama ya, adaptasi artinya penyesuaian makhluk hidup, fisiologi fungsi kerja organ-organ tubuh yang tujuannya untuk bisa bertahan hidup. Nah, contoh yang pertama adalah sistem pencernaan khusus pada hewan ruminansia. Apakah itu hewan ruminansia? Di situ ada tulisannya ya, yaitu hewan pemakan rumput. Coba kalian bayangkan ya, makan rumput, makan rumput-rumputan yang berbagai macam jenisnya terutama ya, itu perlu sistem pencernaan sendiri. Makanya kalau pernah dengar kucing kadang-kadang makan rumput untuk memperlancar pencernaannya, itu juga ya salah satu contoh atau salah satu yang sering kita dengar misalnya. Nah, untuk mungkin suka lihat juga kalau kuda, sapi dan semua hewan yang pemakan rumput itu kotorannya berbeda ya bentuknya ya, baunya, bentuknya, warnanya dan lain-lain. Nah, itu masih banyak lapisan-lapisan rumputnya yang ada gitu ya. Nah, memiliki rute pencernaan dan enzim khusus untuk mencerna rumput-rumputan yang selnya berdinding sel selulosa. Jadi memang ada enzim khusus untuk mencernanya. Kalau enggak nanti kesulitan untuk keluar, kesulitan untuk dicerna gitu. Luar biasa ya. Jadi itu termasuk contoh dari adaptasi fisiologi karena berhubungan sama enzim. Enzim itu apa? Salah satu substansi atau salah satu material atau salah satu bahan yang ada dalam tubuh kita yang memang punya fungsi tertentu untuk membantu sesuatu atau melancarkan sesuatu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Intinya karena itu di dalam prosesnya di dalam tubuh si makhluk hidup, maka termasuk dalam fisiologi karena berhubungan sama organ yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya tumbuhan berbunga menghasilkan madu. Nah, tumbuhan berbunga yang penyerbukan yang memerlukan bantuan serangga biasanya akan menghasilkan madu untuk menarik perhatian serangga. Ini termasuk fisiologis juga. Jadi di dalam tumbuhannya itu menghasilkan madu. Karena membutuhkan penyerbukan, luar biasa deh pokoknya. Jadi ada, kalau kalian belajar simbiosis ya, kalau ini adalah simbiosis mutualisme yang saling membantu, saling menguntungkan. Karena bunga butuh bantuan untuk penyerbukan, lebah butuh makanan dari bunga tersebut. Ini juga nanti ya, nanti Ustazah akan tuliskan di grup saja. Kemudian yang ketiga, adaptasi tingkah laku ya. Kalau tadi fisiologis, cuma ada satu lagi fisiologis nih yang menurut Ustazah menarik adalah adaptasi fisiologis dalam hewan rayap. Tahu hewan rayap? Hewan rayap itu hewan yang kecil, setuju gak? Hewan yang kecil yang gak jauh dari semut ukurannya, tapi makannya makan apa coba? Merusak apa coba? Kayu kan ya? Bagaimana bisa tumbuhan sekecil itu bisa merusak kayu? Nah, ternyata
ada fungsi fisiologis juga di dalam tubuhnya yang di air liurnya, walaupun air liur hewan kecil kayak gitu nggak kebayang ya ukurannya seberapa, ini air liurnya itu bisa punya enzim yang tadi gitu ya, bisa untuk melumatkan kayu. Luar biasa ya salah satunya, walaupun bukan disebut dia sebagai makanan utamanya ya, nanti penjelasan tentang rayap ya. Oke, adaptasi tingkah laku yang ketiga itu secara judulnya sudah mudah dipahami ya, penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan tempat hidupnya. Ini yang mungkin di SD sudah sering kalian bahas ya. Jadi tapi sebenarnya ada dua lagi yang tadi, yaitu fisiologis dan juga morfologi. Mimikri yaitu contohnya bunglon salah satunya ya, atau hewan-hewan lain kadal yang bisa memang berubah bentuk. Mimikri adalah istilah untuk perubahan warna kulit hewan sesuai tempat ia tinggal. Apabila bunglon tinggal di daun yang hijau, tubuhnya akan berwarna hijau seperti daun, dan ketika di tempat yang warna coklat maka akan berubah menjadi coklat. Hal ini menyebabkan bunglon terhindar dari pemangsanya. Jadi ini juga luar biasa, Allah tuh tahu kalau hewan ini punya kekurangannya di sini, maka Allah berikan adaptasi tingkah lakunya yang memudahkan dia untuk kabur dari musuh. Kebayang kalau hewan kecil tidak ada kekuatan khususnya, maka akan sangat mudah untuk dimangsa oleh yang lainnya. Autotomi ini juga sering kalian dengar ya, cicak ya. Autotomi, auto sendiri, tomi pemotongan, jadi pemotongan atau pemutusan bagian tubuh untuk menjaga dirinya dari musuh ya. Cicak ya, yang buntutnya berubah-ubah sendiri. Hibernasi ini juga, pada musim dingin banyak hewan berdarah panas membutuhkan energi tambahan untuk menjaga suhu tubuhnya, tetapi makanan sangat langka. Jadi salah satu adaptasi tingkah laku yang mereka lakukan adalah melakukan hibernasi, yaitu tidur panjang pada musim dingin. Misalnya tikus, landak, beruang ya, atau kalian sering lihat pokoknya di kartun-kartun biasanya suka ada ya, atau di National Geographic Channel juga suka ada. Tapi jangan sampai manusia hibernasi ya, berarti nanti nggak sholat, nggak boleh ya. Kalau hewan makan ya punya cara sendiri ya untuk beribadah. Ada juga estivasi ya istilah ini. Hewan yang hidup di daerah gurun dan pada musim kemarau bisa mengalami kekurangan air, mereka melakukan estivasi, yaitu tidur panjang di musim kemarau. Kalau tadi sebelumnya di musim dingin karena nggak ada makanan, sekarang di daerah gurun karena sangat panas mereka tidur panjang di musim kemarau. Misalnya kadal, katak, keong, dan lain-lain yang memang tinggal di daerah panas ya. Seperti itu. Kalau ini perilaku reproduksi secara umumnya ya, banyak hewan jantan yang saling bertarung untuk menguasai betina dan berkembang biak. Kemudian ini juga munculnya paus ke permukaan air. Paus merupakan hewan mamalia yang hidup di air. Mereka bernafas dengan paru-paru ya, salah satu hewan yang bernafas dengan paru-paru. Untuk menghirup udara yang mengandung oksigen, hewan tersebut muncul ke permukaan air dan menyemprotkan ya udara. Bisa kita lihat di situ ya. Ya, oke lanjut dulu. Pengeluaran cairan tinta pada cumi-cumi dan gurita akan menyemprotkan tintanya dan berenang menjauh jika dalam keadaan bahaya. Hal ini dilakukan untuk mengecoh lawan sehingga lawan tidak bisa mengikuti keberadaannya karena lingkungan sekitarnya menjadi gelap. Oke, jadi berikut adalah semua pembahasan yang tentang 3 adaptasi itu ya. Insya Allah gampang ya. Nanti tugas atau kuis yang akan Ustazah berikan juga insya Allah gampang juga. Jadi sekian dari Ustazah pembahasan tentang 3 adaptasi makhluk hidup. Yang selanjutnya baru nanti kita bahas seleksi alam dan lain-lainnya. Semoga bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan boleh langsung japri ke Ustazah ya. Sekian dari Ustazah, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.